Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana menggunakan klakson saat mau jalan, mundur, dan menghidupkan engine. Ini keadaan mobilnya. Ini saya pakai mobil Strada Triton tapi yang udah keluaran lama. Keadaan mobilnya. Sebelum saya buang dulu ini. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menggunakan klakson, saya lebih dahulu menjelaskan panel-panelnya. Ya, terutama untuk inilah. Ini kilometer, ini fuel, dan ini suhu mesin. Tunggu, saya matikan dulu. Ada beberapa panel lagi yang nggak kelihatan ketika dia mati. Nah, ini dia. Yang ini adalah panel oli. Oli. Ini baterai. Dan ini apabila pintunya terbuka akan menyala panel ini. Ada lagi satu kayaknya nggak hidup yang masalah seat belt itu. Dan ini bisa dibilang HM atau kilometer juga. Ini bisa diatur tombolnya, trip A, trip B. Ya, saya hidupin lagi ya, karena agak panas cuacanya. Ini AC, ini lampu hazard. Ini pengaturan AC, mau lewat mendinginkan kaki atau keduanya atau cuman di atas. Ini kertas P2 nya. Sebenarnya ini mobil sudah nggak layak pakai, tapi saya baru masuk jadi saya dikasih mobil ini dulu biar aman. Maaf ya, ini ada pet mil saya, susah amat. By the way, ini saya menggunakan LP23 ya, yang kemarin saya review dari Ketok Magic. Nah, ini dia. Cara mengisi P2H-nya juga ada, saya jelaskan di sini, terutama nomor LP. Ini tergantung perusahaan ya. Enggak semua pom P2H sama. Jadi ini versi PT Silo yang ada di Pulau Sebuku, perusahaan biji besi. Nomor kendaraan saya di sini saya isi nomor 23. Tanggal. Dan yang ketiga ini adalah yang itu, yang angka yang di bawah. Yang si ini maksudnya kapan kita P2H, siang atau malam. Ini ada juga bagian harus diperiksa, fungsi brake, fungsi rem. Sebelum kita mengoperasikan unit, itu seharusnya kita mencek rem, kedua power steering lah, atau kemudi yang ini, yang gede-gede ini. Seat belt harus digunakan sebelum mengoperasikan unit. Itu semua demi safety untuk kita, keamanan lah. Lampu rotari itu sangat berguna apabila kayak kabut gitu atau gelap, bisa kelihatan kan wiper dan air wiper. Ini dia. Biasanya kalau jalan berdebu itu sering kan agak kotor di kacanya itu. Kalau ada airnya langsung dihidupin aja wipernya, tinggal pencet yang ini. Klakson harus dipastikan berbunyi karena mau nyelip atau di perempatan atau tikungan harus dibunyikan. Fire extinguisher atau APAR itu alat pemadam apabila ada kebakaran kecil di mobil. Alatnya itu juga agak kecil, bukan yang gede-gede yang ada di mana ya,
di ruangan tertentu lah. Kontrol panel AC ini dia, biar kita lebih fokus karena agak sejuk. Kalau kepanasan kita kurang fokus nyetirnya, bos. Fungsi radio komunikasi itu juga penting buat mobil, karena kita untuk berkomunikasi dengan operator unit lainnya seperti DT atau EXA, atau pengawas-pengawas juga bisa. Kebersihan ruang kabin ya, terutama itu kebersihan lah. Ini agak kotor, sorry guys. Ya kalau bersihkan enak dilihatnya, bawahnya juga enak, nggak kotor. Periksa baterai. Baterai itu adalah aki. Kita harus memeriksa akinya dan airnya juga ya, jangan lupa. Ini adalah ban dan baut roda. Kita sebelum menghidupkan engine atau naik di atas mobil, terutama kita harus memeriksa ban, apa ada yang kempes atau tusuk paku, dan baut roda juga ya. Kalau bisa baut roda itu pakai palu biar enak mengetahui yang mana longgar yang mana enggak. Kondisi kaca unit kita harus periksa kaca spion dan kaca yang lainnya. Ini kaca spion kayak gini, dan ini ada kaca mirror depan ini, nggak tahu, lupa saya namanya guys. Itu sebenarnya sudah di abnormal. Bocoran oli harus diperiksa. Apabila oli kering akan mengakibatkan kerusakan pada mesin. Body unit ini harus diperhatikan juga ya, biar diketahui ada insiden atau apa. Alarm mundur harus ini agak penting juga ya, alarm mundur, biar gimana ya, biar kalau mundur itu kedengeran kan, kalau siapa tahu ada orang, jadi dia agak menghindar. Air radiator juga sangat berpengaruh, karena gimana ya, apabila suatu mesin kekeringan, air radiator akan terjadi overheat. Jadi mesin kepanasan nggak bisa hidup. Saya pernah kemarin kekeringan radiator, pas saya buka air radiator langsung muncrat. Fan belt, tali kipas ini juga pengaruhnya kayak tali kipas pambal AC lah. Apabila AC kelonggar, dia AC-nya kurang dinginnya. Dan untuk pengisian baterai alternator lah, itu ngisinya juga lambat. Jadi yang ada malah akinya yang drop. Ini oil steering itu untuk pelumasan jangan sampai kering ya guys, nanti muter-muternya keras. Dan level oli mesin, ya itulah oli mesin yang tadi harus dicek lah benar-benar. Oli kopling ada di depan sini tapi nggak kelihatan. Nanti saya lihatkan P2H nya ya gimana, itu biar nginjek koplingnya juga enak, nggak keras. Ya sudah, ini P2H nya. Kita lanjut dengan cara menggunakan gitu, persneling lah. Ini dia contoh ya, saya masukkan gigi 1. Ini netralnya gigi 3 sama 4 kalau ditarik ya, netralnya di tengah. Jadi kalau kita mau masukkan ke gigi 1, kalau kita mau masukkan gigi 1, kita harus geser sedikit, tekan ke depan. Ini gigi 1 dan gigi 2 tarik ke belakang ya, geser dulu, tarik ke belakang. Dan gigi 3 langsung dorong ke depan,
gigi 4 dan gigi 5 dorong ke pinggir sebelah kanan, baru dorong ke depan. Dan untuk mundur langsung saja nih. Yang ini biasanya ini netral ya, ini enggak, double-nya enggak aktif. Jadi kalau mau menggunakan 4H ini kan sudah posisi 2H, dan ini mau menggunakan 4H apa ya, saya lupa kepanjangannya. Jadi double-nya itu tenaganya kurang lah, tapi kalau kurang tapi cepat gitu. Jadi kayak amblas bisa digunakan yang ini, atau jalan licin lah bisa digunakan. Tapi kalau udah medannya kayak tanjakan tinggi sehingga mobil kurang mampu naik, gunakan 4L ini. Cara masukkan ya injak kopling dulu lah. Nah, kalau jalan-jalan medan-medan ya biasalah, nggak terlalu susah pakai 4H ini aja ya. Saya matikan dulu ya, kita praktekkan menggunakan klakson. Kalau untuk mobil yang terbaru biasanya kita harus nginjak kopling dulu kalau mau hidupin ya. Jadi sebelum menghidupkan mobil itu kita pakai seat belt. Terus yang kedua, posisi kaki sebelah kanan itu ada di rem buat jaga-jaga, siapa tahu masuk. Ini kan dicek dulu snellingnya. Jadi sebelum menghidupkan kita kepesan sekali, hidupkan. Dan untuk maju klakson 2 kali. Ini sampai maju. Klakson 2 kali ya kalau untuk maju. Dan kalau untuk mundur, walaupun berbunyi alarmnya, bunyikan 3 kali. Jadi gitu ya bunyinya untuk klakson untuk kegunaan membunyikan klakson itu. Yang pertama adalah klakson yang pertama, yang satu itu tadi buat kita menghidupkan engine. Itu untuk waspada buat orang-orang yang di sekitar mobil bahwa unit tersebut mau dihidupkan, seperti kayak ada anjing di bawah, atau ada anjing ada di bawah mobil, atau manusia yang sedang memperbaiki yang kita tidak tahu ya, di sekitar mobil lah, gak waspada bahwa unit tersebut sedang mau dihidupkan. Sedangkan yang 2 kali tadi buat maju itu untuk agak memperingati apabila ada orang yang di depan, dia tahu bahwa mobil tersebut mau maju, maka orang tersebut akan ke pinggir. Dan kalau mundur ya sama sih. Kalau mundur kan kita nggak kelihatan, semestinya pasti ada yang agak lindung di spion, ada yang nggak kelihatan. Siapa tahu ada orang, kalau di klakson kan dia bisa langsung ngejauh dari area mobil biar lebih aman ya.
itu ya saya bisa jelaskan. Video ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah nonton. Saya mau lanjut makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.